Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita malam ini. Saya ingin ke Pak Mekeng. Pak Mekeng, melihat apa yang terjadi, apa pelajaran Pak yang harus diambil oleh semua, terutama pemerintah, supaya kemudian yang disebut orang tidak terlalu jelas perencanaannya di tengah jalan banyak cacat, tidak terjadi lagi Pak Mekeng? Iya, yang pertama memang perencanaan itu sangat penting. Karena kalau perencanaan itu tidak proper, tentunya ke depannya akan berat. Yang kedua, approach-nya harus ke komersial atau economic approach. Kalau tidak, ini akan menjadi beban di APBN. Nah, kalau economic approach tentunya harus melihat kebutuhan, harus melihat investasinya, harus melihat return-nya bagaimana. Nah, sekarang ini sudah terjadi, ya sekarang pemerintah harus mencari jalan keluar bagaimana meringankan beban keuangan di PT KCIC, di PT konsorsium itu. Banyak cara yang mereka bisa lakukan. Mencari investor baru yang nanti dilakukan negosiasi bisnis agar bisa meringankan, entah pemerintah menjual sahamnya di situ atau menambah investor baru sehingga mengurangi beban hutang, sehingga lebih ringan biayanya. Jadi message saya adalah perencanaan itu number one. Kedua, lebih kalau ini mau lebih sustain, ya harus commercial approach-nya juga ditonjolkan. Kalau tidak, ini akan menjadi sebuah proyek pemerintah yang tidak membutuhkan pengembalian dan sebagainya. Dan yang kedua, memang kalau kita lihat sekarang kelihatan ini kereta cepat tidak dibutuhkan. Tapi kita tidak tahu perkembangan penduduk yang begitu cepat, nanti pada saatnya ini akan banyak juga orang menggunakan. Seperti zaman dulu Ibu Tin membangun itu Taman Mini kan semua orang demo. Tapi sekarang Taman Mini menjadi tempat rekreasi buat masyarakat. We never know bahwa nanti kereta cepat ini menjadi salah satu mode transportasi yang disenangi oleh masyarakat. Baik. Gitu. Baik, terima kasih Pak Mekeng. Pak Toto, saya masih gemas dengan renegosiasi bunga. Memang kita tidak bisa meminta itu dilakukan kepada Tiongkok, Pak Toto? Ya, itu kan tentu tergantung pada posisi masing-masing pihak ya. Artinya bargaining position itu kan seberapa jauh kemudian para pihak memiliki kontribusi terhadap proyek tadi ya. Kalau kita lihat tadi misalnya dalam konteks KCIC saja misalkan, itu kan 60% itu ada di sisi Indonesia, share-nya kan, 40%-nya dari mitra dari Tiongkok misalnya kan. Tapi kemudian di 60% sisi Indonesia itu apakah seluruhnya modal di store-nya sudah terpenuhi apa enggak sesuai dengan komitmen awal. Kan itu nggak kelihatan sebetulnya. Jadi menurut saya kuncinya adalah kembali kepada bagaimana penguatan sisi equity pihak Indonesianya bisa diperkuat. Jadi saya kira tadi usulan Pak Mekeng misalnya ya, dengan menambah alternatif investor baru misalnya untuk masuk ya, itu mungkin bisa saja dipikirkan kalau kemudian nanti APBN sudah tanda petik agak kesulitan juga untuk menambah injeksi ke sana misalnya ya. Jadi kalau kita berpikir bahwa ini kan sebagian besar kredit datangnya dari CDB ya, dan saya kira CDB juga punya perhitungan-perhitungan finansial yang mereka pikir itu harus menjadi hal yang di benchmark dengan yang lain, itu setara lah kira-kira ya. Sehingga pada saat mereka bilang tingkat suku bunganya tidak bisa diturunkan, kemudian bargaining position side Indonesia gimana kalau kemudian sisi finansialnya dari sisi kita juga kurang bisa segera cukup gitu ya untuk memenuhi permintaan. Jadi menurut saya sisi pengembangan kekuatan finansial mitra Indonesia harus diperkuat. Dan menurut saya ada beberapa poin yang bisa dikerjakan lah oleh proyek ini begitu ya. Di luar tadi katakanlah sisi penumpang yang kita anggap belum bisa mencapai sisi ekonomis. Jadi non-fare box-nya itu yang menurut saya harus ditingkatkan. Jadi penggunaan misalnya alternatif karena kita akan berhenti di 3 station. Apakah pengembangan transit oriented development, TOD-nya bisa jalan apa enggak? Mengembangkan ekonomi kreatif di masing-masing wilayah. Sehingga kemudian akan terbangun multiplier effect secara ekonomi yang kemudian nanti bisa membangkitkan juga sisi ekonomi lokal di mana mereka akan jalan misalnya ya, atau penguasaan aset-aset lainnya dimiliki oleh konsorsium ini kan itu sebetulnya bisa digitalize semuanya. Tinggal angka-angkanya memang harus disimulasi seberapa besar nanti kemudian itu bisa menolong sisi keuangannya KCIC. Terima kasih Pak Toto. Pak Aditya, tadi Anda katakan bahwa secara hitung-hitungan ekonomis itu tercapai di atas 200 km kan katanya akan dilanjutkan dengan Jakarta-Surabaya. Anda setuju itu dilakukan sekarang atau memang harus dipastikan dulu Jakarta-Bandung ini aman? Jakarta-Bandung kan harus dipastikan memang okupansinya
bisa ditingkatkan. Yang saya lihat adalah kalau itu diperpanjang, tidak mengulang yang terjadi di 7-6 tahun yang silam. Artinya yang paling harus diperhitungkan adalah demand. Itu yang paling utama. Demand-nya itu sebetulnya seberapa jauh kebutuhan masyarakat. Kedua adalah skema finansialnya. Menurut saya terlalu dini ketika itu kalau Pak Presiden menyampaikan bahwa ini tidak pakai APBN. Ini adalah B2B murni. Karena proyek sebesar ini akan sangat mustahil kalau tidak disupport seperti itu. Makanya perencanaannya harus cermat, kajiannya harus secara mendalam. Pak Suryadi, singkat saja Pak, apa Pak yang harus dilakukan pemerintah? Ya, yang harus dilakukan oleh pemerintah itu adalah renegosiasi dengan Cina. Kan problemnya ini Cina yang merencanakan, dia presentasi tidak menggunakan APBN, mereka yang hitung, kemudian ketika salah hitung kenapa risikonya kita yang tanggung gitu kan. Nah, demikian juga uangnya dari mereka, bunganya tinggi gitu. Harus kita punya bargaining di situ. Misalnya kita akan rugi kalau kita ancam misalnya kami stop. Cina akan lebih besar ruginya gitu. Nah, bargaining itu juga harus dilakukan. Jangan sampai kesalahannya orang lain, tapi kita yang menanggung beban-beban itu. Baik itu beban pembekakan biaya, kemudian beban misalnya dulu mereka kenapa kita pilih tidak menggunakan APBN, lalu sekarang berubah gitu. Jadi yang one prestasi itu siapa gitu. Kalau kesalahannya pemerintah Indonesia atau pihak Indonesia, wajar kita menanggung risiko. Tapi ini kesalahannya dari pihak Cina, lalu kita yang menanggung risiko. Saya lihat posisi ini yang harus dikembalikan oleh pemerintah. Baik, terima kasih. Bang Faisal, singkat saja Bang, apa Bang? Ada satu yang ingin saya sampaikan tuh terkait dengan Jakarta-Surabaya, proyeknya kalau saya nggak salah yang saya dengar itu kereta semi cepat. Itu jadi lain lagi tuh binatangnya. Yang terakhir saya jadikanlah ini pelajaran agar tidak terulang lagi di kemudian hari. Patuh, tunduk dan taat pada koridor-koridor perencanaan yang standar. Karena perencanaan yang baik itu 50% kunci keberhasilan. Baik. Terima kasih. Kita harapkan apa yang kita sampaikan ini juga menyumbangkan kepada kebaikan kereta cepat. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah bersama kami. Economic Challenges akan kembali pekan depan. Selamat malam. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.